Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik ikhwafillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan tafsir kita di ayat 151 ya. 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Kata Allah, sebagaimana kami telah mengutus fikum, di tengah-tengah kalian, rasulan, satu orang rasul, minkum, di antara kalian, yatlu alaikum ayatina, yang rasul itu membacakan di atas kalian ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian, wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kalian alkitab dan al-hikmah, wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kalian ma lam takunu ta'lamun, perkara yang adalah kalian tidak mengetahuinya. Fadhkuruni, maka ingatlah aku, azkurkum, aku akan mengingat kalian. Washkuruli, bersyukurlah untukku, kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang nikmat yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau? Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna in amana alaikum, inna, sesungguhnya, in amana, pemberian nikmat kami, alaikum, atas kalian, bistiqbalil Ka'bah, dengan menghadap Ka'bah, Baitullah, wa itmamiha bisyara'i, dan penyempurnaan nikmat dengan syariat-syariat, wa ni'amil mutammimah, dan dengan nikmat-nikmat yang menyempurnakan, laisa dzalika bibid'in min ihsanina, tidaklah hal tersebut perkara baru dari perbuatan baik kami. Nah, jadi kata beliau, masalah pemindahan kiblat dan penyempurnaan nikmat Allah kepada manusia dengan syariat dan nikmat-nikmat lain, itu bukan perbuatan baik Allah yang pertama. Nah, gitu, yang diberikannya kepada hamba-hambanya yang beriman. Sebelum itu sudah cukup banyak nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, gitu. Wala bi awwalihi, bukan juga awal dari perbuatan baik Allah tersebut, bukan ya. Bal an'amna alaikum bi usulin ni'am wa mutammimatiha, bahkan kami telah memberikan nikmat atas kalian dengan pokok nikmat dan penyempurna nikmat. Apa dia? Inzalur rasul, irsalur rasul, diangkatnya Nabi Muhammad, diturunkannya Alkitab, Rasul mengajarkan kebenaran. Nah, ini pokok nikmat. Itu terlebih dahulu sudah Allah berikan kepada umat ini. Nah, jadi masalah menghadap kiblat itu bukan perkara yang baru dari nikmat, gitu.
Fa'ablaghuha, yang paling agung daripada nikmat Allah itu apa? Irsaluna ilaikum hadzal rasul al-karim minkum. Pengutusan kami kepada kalian akan ini rasul yang mulia di antara kalian. Nabi Muhammad itu seagung-agung nikmat. Nah, itu dia. Jadi masalah kiblat tuh masalahnya bukan yang pertama, bahkan yang paling agung itu diutusnya Nabi Muhammad. Ta'rifuna nasabahu wa sidqahu, kalian mengenal nasabnya dan kejujurannya. Ta'rifuna nasabahu wa sidqahu wa amanatahu, amanahnya dikenal, wa kamalahu, kesempurnaan sifatnya, wa nushahu, ketulusannya. Jadi nikmat besar sebelum pemindahan kiblat diantaranya adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, di mana beliau adalah nabi yang agung yang sudah dikenal kemuliaannya. Yatlu alaikum ayatina, ia membacakan atas kalian ayat-ayat kami. Wa hadza, firman Allah ini, ya'ummul ayatil qur'aniyyata wa ghairaha, mencangkupi ayat-ayat Qur'aniyah dan selain dari ayat Quran. Ketika dikatakan dia membacakan ayat-ayat kami atas kalian, ini mencakup Quran dan selainnya. Nah gitu. Fahuwa yatlu alaikum al-ayatil mubayyinata lil haqqi minal batil, maka ia membacakan atas kalian ayat-ayat yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Wal huda minadh dhalal, petunjuk dari kesesatan. Allati dallat kum awalan ala tauhidillahi wa kamalihi. Jadi apapun yang disampaikan Rasul itu seolah-olah beliau telah membacakan ayat-ayat Allah. Nah, gitu. Jadi tidak hanya Quran, ya. Hadis, ucapan Nabi itu termasuk wahyu. Ucapan Rasul itu wahyu, ya. Yang menunjukkan pertama sekali atas tauhid kepada Allah dan kesempurnaan tauhid. Thumma ala sidqi rasulihi, kemudian atas benarnya Rasulullah Muhammad. Mukjizat, ayat juga. Mukjizat Rasul itu ayat, ya. Wa wujubil imani bihi, dan kewajiban beriman dengannya. Thumma ala jami'i ma akhbara bihi minal ma'adi wal ghuyub, beriman dengan semua yang beliau khabarkan tentang permasalahan hari, tempat kembali, dan perkara-perkara yang gaib. Minal ma'ad, tempat kembali akhirat. Perkara-perkara gaib termasuk akhirat juga. Hatta hasala lakumul hidayatut tammah, sehingga tercapailah bagi kalian hidayah yang sempurna, wal ilmul yaqini, dan ilmu yang bersifat yakin, pasti. Nah, jadi dengan adanya pengajaran Rasul, kita mendapatkan hidayah yang sempurna dan pengetahuan yang sifatnya pasti. Pasti Allah itu Maha Esa, pasti akhirat itu ada, pasti janji pahala dan siksa itu ada. Nah, gitu. Ini semua berdasarkan penjelasan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yuzakkikum. Jadi Rasul itu fungsinya apa? Misinya yatlu alaikum ayatina, tadi membacakan ayat Allah, mengajarkan. Makanya kita salah satu perkara yang wajib kita contoh dari Nabi adalah senantiasa menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kalian,
maksudnya bagaimana? Yutahhiru akhlaqakum wa nufusakum. Mensucikan akhlak-akhlak kalian dan jiwa-jiwa kalian. Mensucikan akhlak-akhlak kalian dan jiwa-jiwa kalian. Bagaimana caranya? Bitarbiyatiha 'alal akhlaqil jamilah. Dengan pendidikan jiwa, ya, tarbiyah jiwa di atas akhlak-akhlak yang baik. Jadi Rasul itu mentarbiyah umat untuk memindahkan posisi kepada akhlak yang baik. Wa tanzihiha 'anil akhlaqir radhilah, membersihkan jiwa dari akhlak yang rendah. Wadzalika, yang demikian itu, katazkiyatihim minasyirki ila tauhid, seperti pensucian mereka dari syirik kepada tauhid. Wa minar riya'i ilal ikhlas, dari riya kepada ikhlas. Apa lagi? Wa minal kadhibi ila sidq, dari dusta kepada jujur. Wa minal khiyanati ilal amanah, dari khianat kepada amanah. Wa minal kibri ila tawadhu', dari sombong kepada tawadhu'. Wa min su'il khalqi wa min su'il khuluqi ila husnil khuluq, dari buruknya perangai kepada baiknya perangai. Wa minat tabaghudi wat tahajuri wat taqatu'i ila tahabbi wat tawasuli wat tawadudi, dari marah-marahan, saling menjauh, saling memutuskan hubungan, kepada saling mencintai, saling menyambung, saling berkasih sayang. Wa ghairi dzalika min anwa'it tazkiyah, dan selain itu dari berbagai macam pensucian. Jadi cara, ya, Nabi itu mensucikan, misinya apa? Misinya itu merubah manusia. Makanya kita sebenarnya konsep pendidikan kita itu yang pertama adalah tazkiyah, pensucian jiwa. Dari apa? Dari salahnya akidah tauhid kepada yang benar, dari salahnya niat kepada yang lurus, dari apa lagi? Karakter yang buruk kepada yang baik. Seharusnya tujuan pendidikan seperti itu. Ini contoh dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Yaitu pertama, dibacakan terlebih dahulu ayat-ayat Allah, diperkenalkan ajaran-ajaran Islam yang mengandung berbagai macam unsur yang menyelamatkan manusia. Nah, seperti itu. Kita padakan dulu di sini, ya.